terima kasih banyak Kak Isra. Beliau adalah salah satu senior saya juga di PMI yang hari ini terus memberikan motivasi dan mentori saya sehingga hari ini saya bisa menjadi ketua komite PMI, dan ada abang kita semua juga, Bang Sirot, beliau juga sama-sama senior saya juga yang selalu memberikan motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Isra, tapi kalau kata Kak siapa? Alia. Kak Alia. Kalau tak kenal maka tak sayang. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, nama saya Mayam Izatil Fila. Saya asal dari Banten. Ada yang pernah ke Banten? Banten. Alhamdulillah, ternyata bukan provinsi yang asing juga ya, ada yang pernah ke Banten. Baik, alhamdulillah sudah pukul jelang sore tapi masih tetap semangat dan tetap energi, apalagi di kondisi saat ini COVID. Ternyata Bapak Ibu masih tetap antusias mengikuti kegiatan Papua Corruption Watch ini, di mana kita akan sedikit membahas terkait keterlibatan khususnya Bapak Ibu semua di dalam dunia yang hari ini memang kita harus sadar dengan pentingnya memahami dunia digitalisasi. Baik, Bapak Ibu semua, sedikit saya review terlebih dahulu. Next. Dari sana, Bang. Tenang. Nah. Terkait tentang UU Otsus Papua dan implementasinya, mohon maaf ya nggak kelihatan soalnya. Oh, nggak kelihatan ya? Dari perspektif regulasi dan fokus orientasi pengelolaan anggaran keuangan daerah. Tadi sudah banyak diulas juga oleh sahabat saya terkait pasal 1 yang angka 1 UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, menyatakan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Ini sudah jelas sahabat-sahabat Bapak Ibu. Selanjutnya, salah satu hal yang mendasar tentu dalam dalam undang-undang yang tadi saya sampaikan ini sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU nomor 35 tahun 2008, selanjutnya disebut UU Otsus ini. Tentu pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Selanjutnya, mungkin langsung saja ya. Terserah. Next. Nah, ini terkait permasalahan pada regulasi. Karena Bapak Ibu mungkin di sini tidak mewakili dari kalangan-kalangan yang variatif terkait permasalahan pada regulasi, cara regulasi pemerintah tidak menyusun regulasi secara lengkap. Ini harus kita akui bersama, khususnya Bapak Ibu yang memang asli dari tanah Papua itu sendiri. Yang pertama, bagaimana Otsus ini tidak mengamanatkan penyusunan grand design pembangunan Papua dalam rangka Otsus periode 2001 sampai 2021. Sehingga implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat UU
otsus dan menimbulkan risikonya terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan serta pendanaannya. Beberapa poin ini adalah salah satu review yang saya dapatkan bagaimana tentang UU Otsus ini, Papua dan implementasinya dari perspektif regulasi dan fokus orientasinya pengelolaan anggaran keuangan di daerah. Next. Selanjutnya, nah, sebagai regulator idealnya, pemerintah seharusnya ada beberapa poin yang saya tuliskan. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa menyusun dan menetapkan grand design pembangunan Papua dalam rangka otsus dengan melibatkan pemerintah provinsi Papua itu sendiri ataupun untuk memberikan arahan-arahan strategi otsus Papua serta dapat dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan peraturan UU Otsus ini. Poin kedua di sini bagaimana menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas implementasi UU Otsus Papua itu sendiri. Di poin ketiga, bagaimana mendorong penyusunan Perdasus dan Perdasi yang belum ditetapkan sesuai dengan amanat UU Otsus. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami, kalau saya kan hanya membaca, mengamati, menganalisis, tapi Bapak Ibu semua yang memang secara langsung mengalami regulasi itu sendiri. Selanjutnya terkait, nah di sini ada grafik mungkin beberapa yang saya tampilkan. Ada Provinsi Papua Barat, mohon maaf kita fokus ke Provinsi Papua saja. Dari tahun 2014 sampai 2018 persentase dana otsus yang warna hijau itu luar biasa, sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu lagi-lagi bisa melihat, bisa merasakan dengan adanya regulasi hari ini, bahkan grand design pembangunan pemerintah Papua untuk warga Papua itu sendiri masih belum merata. Bahkan hari ini sama halnya dengan sahabat saya tadi yang menyampaikan, ini kali pertama saya ke Papua, yang konon katanya Papua mereka seringkali mendistribusikan A sampai Z. Ternyata orangnya luar biasa ramah-ramah, tidak seperti apa yang seringkali image orang berikan. Hanya saja, tapi memang betul di sini signal saja masih susah ya Bang ya, padahal ini ada di tengah kota. Nah, tapi Bapak Ibu ini tidak tidak menghilangkan rasa semangat Bapak Ibu, dalam artian dalam kondisi hari ini pun Bapak Ibu masih tetap semangat, dalam artian masih ingin terus berusaha, belajar dan mencari tahu bagaimana hadirnya Bapak Ibu berada di ruangan ini saja, ini sudah luar biasa pertanda perubahan dimulai hari ini, dan Bapak Ibu dalam artian memang betul-betul peduli terhadap Papua itu sendiri. Kalau di dalam agama kami katanya hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini adalah bentuk kecintaan Bapak Ibu terhadap tanah Papua. Makanya Bapak Ibu sudah memberikan, meluangkan waktunya ingin mengetahui bagaimana sih bimbingan teknis ini dan pengawasan dana otsus yang memang mungkin Bapak Ibu mengetahui dengan jumlah dan nominal yang luar biasa fantastis, tapi perubahan yang dirasakan yang ada tidak terasa. Selanjutnya, nah ini mungkin salah satu review juga sumber dari laporan BPK. Bapak Ibu
di mana selama periode 2002 sampai 2019 pemerintah memberikan dana otsus Papua dalam bentuk tunai melalui transfer daerah. Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu, namun dana tersebut belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan sehingga mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan otsus itu sendiri tidak tercapai. Nah, di poin kedua juga pada tahun 2017 KPK melakukan survei penilai integritas pada 6 kementerian dan 30 pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi. Hasil survei menunjukkan Pemprov Papua ini dan Papua Barat menduduki posisi 30 dan 26 dengan indeks luar biasa masing-masing sebesar 52,91 dan 59,10 dari skala interval 0/100. Ini luar biasa dan memang di dalam segala segi ataupun segala bidang kita harus menyadari dan harus diakui bahwasannya memiliki porsi tersendiri bahkan diistimewakan untuk tanah Papua. Selanjutnya mungkin itu sedikit review terkait dana otsus. Next. Sedikit saya akan sampaikan terkait digitalisasi. Di sini tentu kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak publik untuk informasi yang akuntabel dan pemangku kepentingan. Dan kita sebagai warga Indonesia sekali lagi itu boleh dan penting harus tahu. Nah, di sini ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama terkait Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan bagaimana jaminan setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Siapapun itu, apapun profesinya, kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi publik. Yang kedua, terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan acuan yang jelas kepada warga negara tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik, yang mana Bapak Ibu masyarakat dapat memantau setiap kebijakan pemerintah, tentunya aktivitas maupun anggaran-anggaran yang badan publik ataupun pemerintah yang berkaitan untuk daerah kita itu, khususnya untuk Papua. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada informasi tentang profil badan publik yang meliputi ada beberapa. Yang pertama yaitu informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap ataupun riwayat hidup. Nah, selanjutnya struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat setempat. Selanjutnya bagaimana yang terakhir rencana dan laporan realisasi anggaran. Dalam keterbukaan informasi publik, kita berhak mengetahui rencana dan laporan realisasi anggaran. Selain itu juga terkait neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dan kita berhak untuk mengetahui itu. Next. Hak publik memperoleh informasi yang akuntabel, masih sama yang tadi, bagaimana dari pemangku kepentingan
informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas, ada beberapa di sini, baik dokumen pendukung seperti naskah akademik, kajian, analisis, masukan-masukan dari berbagai pihak, dari masyarakat ataupun dari pemangku kebijakan lainnya, risalah rapat, tahap perumusan, ataupun yang terakhir peraturan, keputusan, kebijakan yang tetap diterbitkan. Next. Hak publik memperoleh informasi, tentu ini ada beberapa informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sekurang-kurangnya terdiri dari ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu daftar informasi publik. Yang pertama tentang nomor, ringkasan. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini inilah orang-orang yang paham dan mengetahui terkait bagaimana penggunaan dana otsus itu sehingga bisa mencegah korupsi di tanah Papua ini. Selanjutnya, next. Sebentar. Okay. Di sini mungkin ada keterwakilan ASN, mohon maaf sedikit saya sampaikan peningkatan. Ada yang dari perwakilan ASN? Ada sepertinya ya, Bapak. Mohon maaf. Ini peningkatan kapasitas ASN, birokrasi pemerintah daerah dari perspektif pengelolaan media informasi secara optimal, efektif dan akuntabel. Ini juga kita sangat membutuhkan bagaimana pelayanan publik yang baik dapat pula tercerminkan dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pembuat layanan itu. Tentu ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi pihak pemerintah juga, pihak ASN juga harus memiliki standar pelayanan publik. Di sini jelas menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama tentang efektivitas dan yang kedua kesederhanaan yang mengandung arti, prosedur dan tata cara. Yang ketiga transparansi. Ini mungkin yang seringkali Bapak Ibu pertanyakan, di mana transparansi pengelolaan media informasi untuk masyarakat Papua khususnya. Selanjutnya, peningkatan kapasitas ASN yang tadi saya sampaikan, ini masih bagaimana ASN juga bisa keterbukaan mengandung arti prosedur ataupun tata cara yang memang selama ini ada. Masyarakat tidak lagi yang tadi saya sampaikan seolah-olah seolah-olah tidak tahu yang padahal semua ditutupi gitu. Jadi terjadilah korupsi di tanah Papua ini. Dengan apa caranya? Makanya dari itu mungkin Bapak Ibu masyarakat Papua seringkali menanyakan terkait transparansi anggaran apapun. Tidak hanya di tanah Papua, mungkin di levelan terkecil seperti organisasi pun terkait transparansi seringkali dipertanyakan. Apalagi tanah Papua yang memang memiliki banyak sekali potensi-potensi yang memang harapan mutiaranya Indonesia. Saya menurut pengalaman saya sendiri beberapa kali saya pernah ke luar negeri, tapi saya rasa Indonesia tetap negara yang paling indah. Apalagi di Papua ada Raja Ampat, ada tempat wisata-wisata lainnya, tidak kalah dengan negara-negara tetangga kita. Dan ini menurut pengalaman saya pribadi, seindah-indahnya luar negeri itu semua buatan. Berbeda dengan tanah Indonesia yang begitu kaya, baik pariwisatanya, kebudayaannya. Dari itu kita sebagai generasi muda khususnya
yang tadi disampaikan oleh sahabat saya, bagaimana kita bisa terus membuat konten yang positif. Contoh, dengan mempromosikan kekayaan yang ada di tanah Papua. Jangankan yang jauh di sana, yang di luar Papua. Mungkin masih banyak sahabat-sahabat Bapak Ibu di luar sana, dia orang Papua tadi, tapi tidak mengetahui kekayaan yang di Papua itu apa saja. Coba kita hari ini bersama yang memang Bapak Ibu tidak memiliki sosial media, baik Instagram, Twitter, ataupun YouTube, itu adalah satu cara untuk Bapak Ibu bagaimana mempromosikan kekayaan yang ada di tanah Papua ini, dan itu bisa disaksikan oleh seluruh dunia, bukan lagi hanya masyarakat Papua, akan tetapi bisa diakses oleh puluhan ribu masyarakat yang ada di seluruh dunia. Hari ini kita harus melek akan pentingnya digitalisasi, karena ketika kita tidak bisa sampai oleh raga, akan tetapi kita bisa mensosialisasikan, mempromosikan, dan menjaga khususnya generasi milenial, generasi Z. Kita sebagai generasi masa depan yang harus melestarikan, mempromosikan akan kekayaan dan budaya yang ada di tanah air ini. Ketika kita berbicara Papua, ya Papua, Indonesia. Bahkan saya selalu bermimpi kapan saya bisa ke Papua. Dan alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan datang ke tanah Papua, bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa energik mengikuti kegiatan ini. Dalam keadaan PPKM, dalam kondisi COVID, tapi Bapak Ibu luar biasa masih tetap semangat. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Karena sebetulnya masih banyak, tapi review tentang Otsus mungkin sedikit saja saya sampaikan. Yang terpenting bagaimana Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita yuk bareng-bareng. Ketika tadi saya mendengar sahabat saya menanya, ada yang punya Instagram, tapi seolah-olah jawabannya kayak, aduh tidak penting Instagram itu. Ada yang punya Twitter, ada, followersnya berapa? Hanya 1, katanya Pak Jokowi gini. Ini adalah satu cara bagaimana kita harus meretas keterbatasan yang ada di Indonesia, bahwasannya dari Sabang sampai Merauke kita memiliki memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki peluang yang sama-sama ada di negara yang sama, peluang kita sama, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang itu. Ketika hari ini semua peluang sudah terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, tinggal kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi bagian warga negara yang tetap cinta NKRI, menjaga kesatuan Republik Indonesia. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu.